Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyyin ila ajalin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman, Nabi pernah membeli makanan min yahudiyyin, dari orang Yahudi, ila ajalin, itu tidak kontan, bertempo dia. Ila ajalin warahanahu dir'an min hadidin, dan Nabi SAW ketika itu merahankan, yaitu menggadaikan, lahu dir'an min hadid. Jadi Nabi menggadaikan daripada apa? Dir'an, baju besi. Jadi Nabi membeli makanan dari orang Yahudi dan tidak kontan, tetapi bertempo. Nah, ini menunjukkan bahwa jual beli bertempo itu dibolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe our channel Ustadz Hasbullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan nikmatnya lah kita bisa berada di tempat yang baik, di tempat yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersyukur kepada Allah, maka kita senantiasa ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang lebih baik. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan dan kita banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita semua masuk surga bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dalam majlis ilmu di Masjid Raya An-Nur, Provinsi Riau. Dan tema kita yaitu adalah tentang fikih muamalah. Kita membahas tentang fikih jual beli dan beberapa problematika atau hal-hal yang kontemporer dalam masalah jual beli. Yang pertama, jual beli ini salah satu daripada akad dalam muamalah yang sangat banyak terjadi dalam kehidupan kita. Karena memang salah satu bentuk naklul milkiyah, perpindahan kepemilikan, yaitu dengan cara jual beli. Nah, maka kita bisa memiliki sesuatu yang belum ada, belum kita punya melalui akad jual beli. Sehingga ini menjadi sangat penting dan urgen karena memindahkan kepemilikan. Jadi memindahkan kepemilikan daripada seseorang kepada orang lain. Nah, makanya kenapa ini sangat kita butuhkan, karena ya sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, maka kita senantiasa membutuhkan daripada hal-hal yang menunjang kehidupan kita, dan itu bisa kita dapatkan dari orang lain. Dan di antara caranya
iaitu adalah melalui jual beli. Apa yang dimaksud dengan jual beli? Kalau kita lihat di sini, salah satu para ulama kita memaknakan iaitu adalah tamliku ainin maliyah. Jadi kepemilikan, memberikan kepemilikan terhadap suatu barang, barang yang berupa harta, atau manfaatin, atau manfaat. Ini memberikan kepemilikan berupa benda atau manfaat, alat ta'bid, secara permanen. Maksudnya kepemilikan itu adalah kontinu, jadi bukan sementara. Jual beli ini memberikan kepemilikan selamanya, tidak untuk sementara. Maksudnya dalam proses akad jual beli itu. Bisamanin maliyin, dengan harga. Maka jual beli itu dengan harga, dengan harga maliyin, yang juga harga itu berupa harta. Biiznin syar'iyyin, tentu dengan izin syariat. Maksudnya model jual belinya ini tidak bertentangan dengan syariat, atau sesuai dengan ketentuan dan tuntunan daripada syariat. Lalu kemudian secara hukum, yaitu adalah jelas di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 75, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jadi kehalalan jual beli ini jelas di dalam Al-Quran, wa ahalla, artinya Allah izinkan, Allah bolehkan, Allah halalkan. Al-bai'ah, Allah halalkan jual beli, maksudnya kita boleh melakukan akad jual beli tadi. Wa harrama riba, dan Allah mengharamkan daripada riba. Riba ini yaitu adalah ada kezaliman di dalamnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan. Karena segala macam bentuk kezaliman atau segala macam transaksi yang mengandung kezaliman, maka di situ Allah haramkan. Wa minas sunnati, dan juga dalil jual beli daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atyabil kasbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang di antara atyabil kasb, yaitu sesuatu pekerjaan yang baik, atau di antara pekerjaan yang sangat baik, profesi yang sangat baik. Maka Nabi SAW mengatakan, faqala amalur rajuli biyadihi. Nabi SAW bersabda bahwa pekerjaan seseorang dengan tangannya. Itu maksudnya adalah orang yang berusaha mencari rezeki melalui usahanya, melalui tangannya. Amalur rajuli biyadihi. Di sini juga menunjukkan tentang motivasi dalam bekerja, dalam berusaha. Jadi salah satu amalan yang baik atau pekerjaan yang baik, aktivitas yang baik adalah seorang bekerja dengan tangannya, atau dia berusaha mencari rezeki yang halal. Amalur rajuli biyadihi. Wa kullu bai'in mabrur, dan begitu juga setiap jual beli yang mabrur. Tentu di sini jual beli yang mabrur, makna al-bai' al-mabrur ay alladzi la ghisya fi wala khiyanah. Jadi yaitu adalah jual beli yang tidak ada ghish, tidak ada tipuan, tidak ada tipu menipu, wala khiyanah, dan juga tidak ada kebohongan atau pengkhianatan. Itu makna daripada al-bai' al-mabrur. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwa di antara pekerjaan yang mulia, di antara pekerjaan yang baik, di antara pekerjaan yang istimewa, yang baik, yang utama adalah al-bai' al-mabrur, jual beli yang mabrur,
jual beli yang di dalamnya tidak mengandung daripada kebohongan, tidak mengandung daripada tipuan, tidak mengandung daripada dusta. Karena memang Islam mengajarkan kepada kita bermuamalah dengan cara yang baik, termasuk diantaranya adalah jual beli. Maka jual beli yang baik adalah jual beli yang tidak ada kebohongan, tidak ada penipuan, tidak ada dusta di dalamnya. Itu makna daripada al-bai' al-mabrur. Nah, kalau kita lihat model jual beli kontemporer yang banyak terjadi pada hari ini, diantaranya adalah al-bai' bitaqsid. Apa makna al-bai' bitaqsid? Yaitu adalah jual beli kredit. Jadi yang banyak kita saksikan, disebutkan bahwa jual beli kredit ini adalah barangnya ada tapi pembayarannya belum lunas. Jadi kalau kita lihat memang di dalam hukum fikih bahwa yajuzul bai' bi thamanin halin au bi thamanin muajjal idza kana al ajalu ma'luman. Jadi dibolehkan jual beli yang kontan, harganya kontan, dibayar kontan, itu boleh. Tentu itu sangat bagus sekali. Karena kata orang ada barang, ada uang, ada barang. Ini jual beli kontan. Jadi harganya itu bisa manin halin, hal sekarang ketika terjadi akad, di saat itu juga dibayar harganya. Au bisa manin muajjal, atau boleh juga dengan harga yang muajjal. Muajjal ini bertempo, tidak saat itu. Idza kana al-ajalu ma'luman, tapi dengan syarat bahwa ajalnya pun, maksudnya temponya ini pun harus diketahui berapa lama. Nah, ini dari mana diambil kebolehan ini? Yaitu diambil daripada keumuman ayat Allah tadi, wa halallahu al-bai', yaitu Allah menghalalkan jual beli. Nah, dalam ayat itu fa syamila ma bi'a bi thamanin hal wa ma bi'a bi thamanin muajjal. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai', Allah menghalalkan jual beli. Nah, di sini kan umum ya, jual beli. Nah, di sini ulama mengatakan bahwa ia mencakup di situ jual beli yang kontan dan jual beli yang tidak kontan. Nah, jadi itu kebolehan daripada jual beli yang tidak kontan. Dan begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyyin ila ajalin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman, Nabi pernah membeli makanan min yahudiyyin, dari orang Yahudi, ila ajalin, itu tidak kontan, bertempo dia. Ila ajalin warahanahu dir'an min hadidin, dan Nabi SAW ketika itu merahankan, yaitu menggadaikan, lahu dir'an min hadid. Jadi Nabi menggadaikan daripada apa? Dir'an, baju besi. Jadi Nabi membeli makanan dari orang Yahudi dan tidak kontan, tetapi bertempo. Ini menunjukkan bahwa jual beli bertempo itu dibolehkan. Walaupun nanti ada ketentuan-ketentuan bahwa ketika dia sama-sama mata uang tidak boleh, harus kontan. Jadi kalau dia sama-sama mata uang, seperti misalnya kita jual beli rupiah dengan dolar, atau jual beli rupiah dengan ringgit misalnya, dengan rial, maka di situ harus kontan. Kenapa? Karena mata uang ini disebut dengan komoditi ribawi. Jadi
komoditas ribawi ini kalau dia satu jenis, maka dia harus kontan. Harus kontan. Jadi uang dengan uang makanya harus kontan. Itu pengecualiannya. Jadi kalau dia selain daripada itu, selain daripada komoditas ribawi, maka boleh bertempo. Jadi tidak harus lunas atau tidaklah harus kontan. Kemudian juga baik jual beli at-taqsid, jual beli kredit. Disebutkan bahwa yajuzu az-ziyadatu fi tsamanil muajjal 'ani tsamanil hali. Jadi kalau biasanya jual beli kredit ini kan terjadi pertambahan harga dari harga kontan. Jadi kalau tadi kan tidak kontan kan itu boleh, artinya jual beli tidak kontan boleh. Nah, bagaimana pula ketika tidak kontan bertambah harganya daripada kontan? Jadi harga kontannya 1 juta, harga bertemponya kreditnya misalnya 1.100.000. Disebutkan bahwa tajuzu ziyadatu fi tsamanil muajjal 'anis tsamanil hali. Jadi boleh bertambah harga daripada ketika dia bertempo dari harga yang kontan. Nah, jadi tidak ada masalah ya. Artinya ketika harga kredit itu lebih mahal daripada harga kontan, di sini ulama mengatakan tidak ada masalah. Nah, kenapa? Karena di situ kan harga, ya, harga, hitungannya harga. Jadi ini harga kontannya, ini harga kreditnya. Gitu. Jadi bukan masuk sebagai bunga daripada uang, tetapi memang pilihan harga. Ini pilihan harga kontan, ini pilihan harga kredit. Makanya di situ disebutkan tajuzu ziyadatu fi tsamanil muajjali 'anis tsamanil hali. Ya boleh saja memberikan tambahan harga pada saat bertempo daripada harga yang kontan. Jadi naik dia boleh. Tidak ada masalah di situ. Kama yajuzu dzikru tsamanin baik naqdan bil aqsat wa bil aqsati limuddatin ma'lumah. Jadi begitu juga boleh disebutkan daripada harga zikru tsamanil bai' naqdan wa bil aqsati limuddatin ma'lumah. Jadi intinya itu disebutkan berapa lama gitu, limuddatin ma'lumah. Jadi disebutkan berapa lama waktunya. Itu yang penting juga. Jadi harga yang namanya jual beli kan, syarat jual beli itu adalah jelas pembelinya, jelas penjualnya, dan kemudian jelas daripada barangnya, jelas daripada harganya, dan terjadi ijab dan qabul. Sighah itu ijab dan qabul. Jadi di sini ya dibolehkan jual beli kredit. Kemudian idza ta'akhkhara al-mushtari al-madin fi daf'i al-aqsat 'anil maw'ud fala yajuzu ilzamuhu ayya ziyadatin ala dain. Nah, jadi ada problem karena jual beli kredit ini adalah harganya pembeli berhutang. Sudah ditentukan sekian bulan, per bulan dibayar sekian. Nah, ketika terjadi keterlambatan, ketika terjadi keterlambatan, maka di sini disebutkan tidak boleh
menambah. Jadi itu tadi, idza ta'akhkhara al-mushtari al-madin fi daf'il aqsad anil maw'ud fala yajuzu ilzamuhu ayya ziyadatin 'ala ad-dain. Tidak boleh menambah. Memang nanti di sini ada perbedaan. Kalau ditambahkan dalam rangka untuk pengaturan biar dia tertib sebagai hukuman, maka di sini ada fatwa yang membolehkan, tapi dengan syarat tambahan itu dijadikan sebagai dana sosial, tidak dijadikan sebagai pendapatan. Dana sosial. Kalau dana sosial berarti kan denda tadi untuk apa? Untuk disalurkan kepada lembaga zakat misalnya. Pokoknya intinya kegiatan sosial. Tidak boleh menjadi pendapatan. Jadi kalau terjadi keterlambatan dalam pembayaran, itu tidak boleh memberikan denda, walaupun ada juga dalam rangka untuk tetap tertib disiplin, maka dikenakan denda, dan denda itu tidak boleh menjadi pendapatan, tetapi disalurkan kepada hal-hal yang bersifat sosial. Kenapa? Ya karena kan hutang. Nah, hutang itu tidak boleh ditambahkan karena keterlambatan membayar. Kemudian juga yahrumu 'alal madinil mali ayyumatila fi adai mahalla min al-aqsat wa ma'a dzalika la yajuzu syar'an istiratu at-ta'wid fi halati at-ta'akhuri 'anil ada'. Jadi diharamkan atau tidak dibolehkan orang yang membeli secara kredit ini untuk menunda-nunda pembayaran kalau dia mampu. Karena dalam hadis itu orang yang mampu membayar hutang dan dia menunda-nunda, maka dia zalim. Jadi salah satu bentuk kezaliman dalam muamalah adalah dia mampu membayar hutang tapi dia menunda-nunda. Itu kezaliman. Mampu, kalau tidak mampu, disitulah nanti ada keringanan. In kana dzu usratin fanadhiratun ila maisar. Kalau dia tidak mampu, maka syariat memberikan kemudahan, menunggu sampai dia lapang. Wa antasaddaqu khair lakum in kuntum ta'lamun. Kalau ditunggu tidak juga lapang sampai meninggal, maka wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, maka boleh bersedekah, itu menjadi baik. Jadi tidak boleh memberikan apa? Memberikan tadi kalau mampu membayar, menepati waktu, tepat waktu, maka tidak boleh menunda-nunda dalam membayar hutang. Karena menunda-nunda membayar hutang itu adalah bentuk kezaliman. Nah, kemudian juga dibolehkan dalam jual beli kredit ini adanya jaminan. Jaminan. Kenapa? Karena hutang tadi. Setiap hutang itu dianjurkan ada jaminan. Kenapa? Karena ya sebagai antisipasi kalau yang berhutang tadi lalai dalam membayar atau dia tidak membayar, maka jaminan itu sebagai apa? Sebagai ganti. Sebagai ganti. Maka di sini pentingnya jaminan. Jaminan itu sebagai ganti. Ganti daripada apa? Hutang yang tidak dibayar. Dan ini kan menyelamatkan hak. Karena ada juga memang orang yang mudah berhutang tapi susah membayar atau sengaja tidak mau, maka disitulah fungsi daripada jaminan itu. Nah, jaminan ini boleh berupa barang yang dibeli. Apa yang dibeli, misalnya beli rumah secara kredit, maka rumah itu boleh menjadi jaminan. Atau boleh juga benda yang lain selain daripada yang dibeli. Mungkin rumah itu tidak menjadi jaminan, tapi ada aset yang lain yang menjadi jaminan. Dan itu boleh-boleh saja. Yang penting kan jaminan ini adalah sebagai apa? Sebagai
jaga-jaga, ihtiyat apabila si pembeli tadi tidak membayar hutang, atau yang berhutang tadi tidak membayar hutangnya, terkhusus kalau ada unsur kesengajaan. Maka di sini kan menjaga hak daripada ad-dain. Dain ini kan orang yang menghutangkan. Jadi bagaimana si dain ini dia tidak tidak hilang itu haknya. Maka disitulah pentingnya jaminan tadi. Nah, tapi boleh tidak pakai. Jadi boleh pakai, boleh tidak. Kalau sekiranya percaya kepada yang berhutang, ya sudah. Wa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatah. Ayat yang berbicara tentang jaminan atau tentang gadai kan di situ anjuran. Farihanum maqbudah, dianjurkan atau disunnahkan ketika ada hutang piutang ada jaminan. Tapi tidak harus. Kalau seandainya di situ antara yang berhutang dengan yang menghutangi saling percaya, fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatah. Kalau saling percaya sama satu sama lain, maka tunaikanlah kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak mesti itu hutang piutang pakai jaminan. Nah, cuman adakah hari ini di bank misalnya kita berhutang tidak mengharuskan jaminan? Itu biasanya harus. Kenapa? Karena bank itu pun tidak memberikan uang dia. Gitu. Bank itu kan meminjamkan uang orang. Nah, di situ letak kemaslahatan daripada mengenakan atau mengharuskan daripada adanya jaminan. Lalu kemudian di saat kredit ini kita belum lunas, boleh nggak kita jual benda tersebut? Karena kita belum lunas. Nah, sebenarnya kepemilikan objek atau kepemilikan benda, jual beli benda yang kita beli itu tidak terkait dengan pembayaran. Kalau sudah akad kita, maka barang itu kita miliki walaupun belum kita bayar. Atau sudah kita bayar belum lunas. Artinya apa? Benda yang kita beli ini walaupun belum lunas boleh kita jual. Karena kita memilikinya dengan akad, bukan dengan melunasi pembayaran. Tapi dengan akad itu kita sudah memiliki penuh. Jadi boleh kita jual, boleh. Tapi dengan syarat tidak menjadi jaminan. Itu. Kalau dia menjadi jaminan, kita beli rumah dan rumah itu menjadi jaminan, kita kredit rumah dan rumah ini menjadi jaminan, maka tidak boleh kita jual sebelum lunas. Kenapa? Karena sedang menjadi objek jaminan. Jadi untuk menjualnya harus izin kepada yang kita punya hutang tadi. Tapi tadi kan jaminannya tidak harus benda yang kita beli, boleh berupa aset yang lain. Nah, maka saat kita melakukan jual beli kredit dan kita menjaminkan aset yang lain, bukan aset yang kita beli, maka tentu di situ kita boleh menjualnya. Kenapa? Karena itu sudah menjadi hak kita secara penuh. Nah, adapun aset yang kita jaminkan itu yang tidak boleh kita jual. Karena aset yang sedang dijaminkan maka tidak boleh dijual. Kenapa tidak boleh dijual? Ya sedang dijaminkan. Kalau dijual kan lepas makna daripada jaminan. Jaminan itu kan memberikan rasa aman. Karena bisa menjadi ganti terhadap apa? Terhadap kelalaian. Bisa menjadi ganti terhadap kesengajaan untuk merugikan. Itu fungsi daripada jaminan. Makanya dianjurkan ketika ada transaksi dalam muamalah itu yang sifatnya bertempo, maka dianjurkan di situ ada jaminan. Tujuannya untuk apa? Yaitu adalah untuk menjaga hak daripada yang memberikan piutang tadi. Baik, itu hal-hal yang terkait dengan jual beli kredit dan secara hukum syariat dibolehkan, walaupun ada ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Dan ini menunjukkan bahwa Islam itu sendiri adalah sebagai jalan kemudahan, tidak menyulitkan, tidak menyusahkan,
Karena dalam urusan muamalah itu ketika tidak mengandung kezaliman, tidak mengandung riba, tidak mengandung perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, maka hukum dasar muamalah itu adalah dibolehkan. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.